ini pentingnya teman-teman. Ayo dihidupkan cinta pada Rasulullah itu dalam diri kita. Berarti di batin kita, di kolbu kita ada Rasulullah. Nah, kalau sudah ada makhluk yang paling dicintai Allah itu dalam batin kita, ya insya Allah. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita maknai hujan ini sebagai rahmat. Jangan dimaknai hujan sebagai penghalang. Jadi hujan itu fakta. Kita membacanya sebagai rahmat atau sebagai penghalang, itu pikiran kita. Kalau bahasa filsafatnya itulah makna. Maka mari kita maknai hidup kita. Apa saja fakta yang terjadi yang kita temui secara positif. Biar kita bahagia. Kita diberi apa saja oleh Allah, ayo dibaca secara positif. Biar apapun yang diberikan oleh Allah itu melahirkan syukur. Misalnya, wah waktunya ngaji kayak gini, hujan kok yo ngantuk ya. Tidak apa-apa, fakta ngantuk itu bacalah sebagai rahmatnya Allah. Alhamdulillah aku masih dikaruniai ngantuk. Bayangkan kalau makhluk Allah yang namanya ngantuk itu tidak ada. Begitu kalian pengen tidur langsung tiba-tiba pules, itu kan lebih merepotkan lagi. Karena ada ngantuk, kalian nyari-nyari posisi untuk bisa dapat tempat tidur yang enak. Apapun itu, ayo dibaca. Tidak ada makhluknya Allah, ciptaannya Allah itu yang tidak bisa jadi jalan untuk kita bersyukur dan tambah dekat sama Allah. Bahkan yang mungkin menurut kita negatif. Wah, saya sakit Pak, tidak bisa hadir ngaji. Sakit itu bisa kalian baca sebagai musibah, meskipun bisa juga kalian membacanya, Alhamdulillah saya sakit Pak, dosane berkurang. Alhamdulillah saya sakit Pak, sekarang saya ngerti betapa manfaatnya kesehatan. Nah itu caranya ya, biar hidupnya tidak gampang sumpek, tidak gampang galau, gelisah. Mari kita baca. Wong yo label itu kan dari kita, makna itu kan dari kita. Bahkan fakta-fakta yang paling pahit sekalipun bisa kita bunyikan dengan makna yang positif. Tentu saja mungkin kalau yang jelek, yang pahit, memaknainya ini adalah pelajaran biar besok tidak begitu lagi. Oke, baik. Ini kalau Syekh Abdul Qadir Jailani lagi pengajian kok hujan, hujannya disuruh berhenti. Ya kan ada ceritanya begitu, beliau langsung teriak, wahai hujan berhenti, ini orang-orang mau belajar. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik, kalau kita ya kita nikmatilah. Kalau doanya Rasulullah, soyiban nafi'an. Semoga yang hadir, yang tercurah dari langit malam hari ini itu adalah curahan yang bermanfaat, curahan anugerahnya. Oke, bismillah kita mulai ya. Malam hari ini sebenarnya tidak harus berpikir panjang-panjang, wong temanya tema cinta pada Rasulullah. Harusnya saya tidak ngomong banyak, mungkin di depan sini kita sholawatan bareng-bareng atau apa. Harusnya ngono. Neng yo susah nanti rekamannya ya. Kalian sudah siap-siap mendengarkan untuk dapat sesuatu, malah diajak sholawatan saja. Nanti sholawatan sendiri-sendiri ya. Saya mengantarkan saja dengan beberapa perspektif tentang mencintai Rasulullah.
Ini cinta Rasul ini diksi yang mungkin akrab sekali dengan keseharian kita. Malam hari ini kita belajar, ayo kita gali. Kalau bahasa filsafat, ontologi dan epistemologinya. Apa dan mengapanya kok kita itu harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari betapa mulianya Rasulullah, betapa filosofisnya hadirnya Nabi, betapa dalamnya Nur Muhammad minggu lalu. Malam hari ini kita wujudkan itu semua secara konkret dalam diri kita dengan cara mencintai Rasulullah. Bismillah ya, kita mulai. Yang pertama, kita lacak dasar-dasarnya dulu. Ini mirip di pertemuan pertama kita ya. Kemarin kita sebut bahwa hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia. Jadi ini dasar yang pertama. Jadi hadirnya Rasul, hadirnya Nabi itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Bentuk-bentuk cintanya Allah pada kita, khususnya manusia akhir zaman ini. Antara lain itu, selain Nabi dan Rasul yang saya warnai berbeda itu, yang pertama jelas tentu saja kita dianugerahi oleh Allah keberadaan dan kehidupan. Kita ada eksis sekarang saat ini sebagai manusia dengan kemampuan berpikir yang tinggi melebihi makhluk Allah lainnya. Itu menunjukkan cintanya Allah pada kita. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih Pak buktinya cintanya Allah pada kita? Itu ya sederhananya, lah kamu ada itu. Anugerah paling besar dari Allah. Itu pun ada yang kedua. Apa? Kita tidak sekedar dibuat ada, tapi diistimewakan oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, walaqad karramna bani Adama. Kita ini kan anak cucunya Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri yang bilang, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Banyak fasilitas-fasilitas kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita itu makhluk yang diberi kebebasan untuk milih. Kita itu makhluk yang diberi segala macam potensi dalam diri kita. Kita itu makhluk yang mikrokosmos. Unsur-unsur semesta ada dalam diri kita. Kita juga makhluk yang punya dimensi ilahiyah. Nah, ini istimewa kita. Tidak ada makhluk seistimewa manusia. Makanya iblis iri sama kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak hanya itu. Allah itu menyediakan segala macam fasilitas untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Dan segalanya pas, sesuai, cocok. Sebelum kita sendiri yang rusak. Suhu, udara, iklim, tekanan udara, jaraknya matahari dari bumi, dan lain sebagainya itu pas. Kok kita dulu diturunkan di planet Pluto yang paling kecil, mungkin kita sudah tawuran desekan karena planetnya kecil. Atau di planet yang paling dekat dengan matahari, mungkin kita sudah gosong semua. Pas kita itu ada di bumi, planet yang indah, hijau, untuk kita hidupi. Oh, itu tidak mungkin kebetulan. Kemudian itu pun Allah ingin kita itu bahagia, lurus jalannya dan kembali lagi pada Allah sesuai yang diinginkannya. Maka Allah menurunkan kitab suci. Padahal kita sudah diberi akal, tapi betapa sayangnya Allah pada kita, diturunkanlah kitab suci.
Itu pun Allah masih, jangan-jangan nanti kitab suci tidak dibaca, tidak dipedomani. Kayak mahasiswa itu loh, sudah ditulis referensinya ini, masih tidak dibaca. Kadang-kadang dosennya memfotokopikan ini ya, tolong difotokopi dibagikan. Itu pun tidak dibaca. Mungkin Allah ngerti, wah menungso tidak jauh-jauh dari mahasiswa ini mesti. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab suci, yo membacanya males, apalagi memedominya. Sudahlah, langsung dikasih penuntun. Namanya Nabi atau Rasul. Oh, ini betapa sayangnya Allah sama kita. Nah, ada lagi beberapa yang lain. Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang. Ada juga rezeki, itu pasti ya. Kemudian luasnya ampunan. Iblis salah langsung dihukum. Tapi kita yang akhir zaman ini dibuka lebar-lebar terus-menerus ampunannya Allah. Masih ada kesempatan loh, ayo tobat. Kita ini bolak-balik bilang, ini akhir zaman loh, ini akhir zaman loh. Tapi tidak pernah tergerak hati kita. Loh kalau akhir zaman, cepet-cepet tobat, minta ampun sama Allah. Kita kan rame akhir zaman itu kan cuma pingin rame di medsos saja atau pingin bikin konten apa ini. Inilah ciri-ciri zaman sudah akhir mungkin ngono. Tapi terus apa yang harus kita lakukan kalau memang ini zaman sudah akhir? Jangan lupa selama bel belum berbunyi, ampunannya Allah masih terbuka. Nah, ini istimewa kita. Allah tidak menyegerakan siksanya. Makanya Allah menunda hukuman. Siapa tahu nanti tobat. Siapa tahu nanti insaf. Siapa tahu nanti minta ampun. Maka tidak langsung dihukum. Beberapa umat terdahulu ada yang oleh Allah langsung diingatkan dengan cara dihukum. Tapi di kita tidak. Kita diistimewakan hari ini antara lain dengan Allah menunda hukuman. Kemudian melipat gandakan pahala. Ini Allah kan ya sangat sayang dengan kita. Maka kadang amal kecil saja pahalanya bisa luar biasa. Jadi ini untuk menarik kita agar suka dengan jalan kebenaran, jalan kebaikan. Maka oleh Allah dipromosikan kebenaran dan kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Padahal itu sebenarnya yang butuh itu kita. Untuk melatih jiwa berbagi dengan sesama, Allah menjanjikan barang siapa bersedekah membantu saudaranya, pahalanya 700 kali lipat misalnya. Loh, ini kan untuk menarik kita ke sana. Sebenarnya hidup dengan kesadaran berbagi itu kebutuhan kita. Bayangkan kalau manusia itu egois, tidak ada yang mau saling membantu. Tidak ada yang mau meringankan tangannya, saling menolong sesamanya. Hidup ini akan berat sekali. Tidak hanya yang kaya pada yang miskin. Kalau orang miskin juga tidak mau bantu yang kaya, tidak ada yang mau disuruh kerja, motong rumput, tidak ada yang mau disuruh jadi juru masak, tidak ada. Ya pontang-panting juga yang kaya. Kesadaran saling berbagi, saling membantu, saling menolong, itu kan kebutuhan kemanusiaan. Allah tahu kita sangat memerlukan itu, maka kita diberi tawaran, kita dipromosikan, yuk melakukan itu, ada berlipat-lipat pahala untuk itu. Itu sebenarnya untuk kita tertarik ke sana. Itu kayak kalian punya adik atau punya anak kecil yang disuruh belajar. Terus kalau kamu rajin belajar nanti ranking 1 tak beliin HP baru misalnya. Nah, itu kan tertarik kan adikmu untuk belajar serius. Biar dapat HP baru. Padahal targetmu kan tidak ke situ. Tidak apa-apalah kamu mikir HP baru. Yang penting kamu belajar beneran dan nanti pinter. Tidak apa-apalah kamu mikir pahala yang berlipat-lipat. Insya Allah nanti dikasih kok memang sama Allah. Tapi yang lebih penting lagi jiwamu terbentuk jadi orang baik. Itu bukti sayangnya Allah. Kemudian mengabulkan permohonan. Jadi Allah sendiri yang bilang, mintalah, aku kabulkan. Saya tidak tahu teman-teman di sini
masih aktif berdoa atau tidak. Atau doanya formalitas. Sudah terlanjur apal ya doa itu aja sejak dulu ya itu saja. Padahal kamu juga tidak tahu maksudnya apa. Apalannya ya kui. Mintalah. Allah akan memberi. Nah, ya dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Karena mungkin nanti teman-teman bisa kembali ke sesi dulu kita pernah membahas tentang filosofi doa. Kemudian ya kita diberi ujian, kita diberi peringatan. Jadi Allah itu sering menegur kita. Kita saja yang tidak sadar. Peringatan dan teguran Allah itu bentuknya tidak selalu sakit ataupun tidak selalu hal-hal yang kita tidak suka. Kadang-kadang sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Itu juga sebenarnya ujian untuk kita. Jadi mari kita sadari betapa cintanya Allah pada kita, antara lain dengan menurunkan Rasul. Jadi ini frame pertama ya, kita pahami hadirnya Rasulullah yang harus kita cintai itu sebagai bagian dari cintanya Allah pada manusia. Lanjut. Nah, kalau cintanya manusia pada Rasulullah itu hakikatnya juga bagian dari cintanya manusia pada Allah. Kadang ada orang tanya, Pak, saya itu cintanya Allah sajalah, tidak pakai yang lain. Lah Rasulullah, tidak, wong ya Allah saja, tidak begitu cara berpikirnya. Jadi cinta kita pada Rasulullah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi lingkaran besarnya adalah cinta pada Allah. Yang bagian dari kecintaan kita pada Allah itu cinta kita pada Rasulullah. Nah itu kategori-kategori cinta. Kalau teman-teman membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali, ada istilah mahabbatullah, ada istilah mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada istilah mahabbah fillah, dan ada istilah mahabbah lillah. Nah ini mari kita pelajari pelan-pelan biar tidak keliru. Yang pertama mahabbatullah. Mahabbatullah itu ya cinta kita pada Allah. Ini pernah kita pelajari 1 bulan, mungkin bulan Februari kemarin itu yang cinta pada Allah. Konsep-konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Athaillah Sakandari dan lain-lain. Itu mahabbatullah. Di antara cinta kita kepada Allah juga adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada yang dicintai oleh Allah. Pak, saya cinta Allah saja, tidak cinta yang lain-lain. Harusnya tidak begitu. Saya cinta Allah dan semua yang dicintai oleh Allah, saya juga cinta. Termasuk Rasulullah. Maka saya cinta kebaikan, saya cinta kebenaran, saya cinta kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu dicintai Allah. Termasuk Allah sangat mencintai kekasihnya nomor 1 namanya Muhammad. Itu yang disebut mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yo kalau kayak kalian kalau punya pasangan, punya pacar misalnya, itu kan biasanya kalian tidak hanya seneng pasanganmu saja, tapi hal-hal yang berhubungan dengan pasanganmu kan kamu juga ikut seneng. Kadang-kadang awalnya kamu tidak seneng, tapi lama-lama ikut seneng juga. Pacarmu suka drama Korea, awalnya kamu tidak suka opo drama Korea itu. Aktor dan aktrisnya kok sama-sama cantik, misalnya. Nah, tapi karena harus menemani, lama-lama ya ikut seneng. Jadi biasanya hal-hal yang dicintai oleh yang
kamu cintai, kamu juga akhirnya menyukai juga. Nah, mahabbatu ma yuhibbuhullah itu gambarannya semacam itu. Saya mencintai Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Nanti ada orang yang pakai logika, apa pantas ya saya itu mencintai Allah, wong kelakuanku kayak gini. Sudahlah saya minta diantarkan saja oleh Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah. Nah ini namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Ini nanti sebenarnya luas. Termasuk mungkin kita menyayangi sesama, menyayangi alam semesta, semua makhluknya Allah. Itu kan termasuk ma yuhibbuhullah. Apa yang dicintai oleh Allah. Oke, berarti memang perilaku-perilaku, sikap, pikiran yang isinya kebencian-kebencian terhadap makhluk Allah apapun dan manapun, kita harus hati-hati. Karena tentunya Allah sebagai pencipta mencintai ciptaannya yang mana saja. Jangan sampai kebencian kita pada makhluknya Allah yang mana saja membuat Allah murka. Karena betapapun semua makhluk ya ciptaannya Allah. Oke, baik. Itu yang kedua ya. Kalau mahabbah fillah itu mencintai Allah ya di jalan Allah. Itu mahabbah fillah. Itu kan kadang-kadang teman-teman kan sekarang banyak yang pakai kalimat ikhwani fillah. Fillah itu berarti memang di jalannya Allah. Kalau mahabbah lillah itu mencintai Allah dalam hal-hal yang mungkin ini sebenarnya tidak letterlek jalannya Allah, tapi bisa mengantarkan kita pada Allah. Misalnya, saya suka baca buku malam-malam karena Allah suka dengan belajar. Dan saya membacanya ini karena Allah. Lillah itu kan artinya karena Allah. Jadi melakukan sesuatu atau menyukai sesuatu karena Allah. Itu juga bagian dari cinta kepada Allah. Aku menyukaimu karena Allah. Makanya kayak kita pacaran yang syar'i ya. Kita misalnya itu kamu kan harus ngatur kan, tidak boleh macam-macam kalau syar'i itu. Tidak boleh pegang tangan, tidak boleh lihat aurat, tidak boleh deket-deketan. Nah, kan. Nah, kenapa begitu? Karena lillah. Aku melakukan ini karena Allah. Nah, nanti kamu atur sendirilah. Mungkin lewat WA saja, tidak usah pakai selfie-selfie, tidak usah pakai. Atau yang syar'i itu kalau pas mau memulai apel pacaran, kita mulai dengan berdoa, baca Fatihah dulu. Kayak ngaji filsafat itu. Oke, itu lillah namanya, karena Allah. Baik. Ini sudah dijelaskan dulu waktu kita membahas tema mahabbatullah. Jadi cinta Rasul itu mahabbatu ma yuhibbuhullah dan juga bagian dari hubbullah, cintanya Allah pada manusia. Nah, ini teori yang awal. Kita lanjut. Nah, ini saya senang kalimat ini. Ini kalimatnya Syekh Jami' yang dulu pernah kita ngaji. Yusuf Zulaikha. Ini kalimat menarik. Jadi, waktu Nabi Yusuf sudah sukses, itu beliau bertemu lagi dengan Zulaikha yang sudah tidak lagi jadi putri, sudah jadi orang biasa yang mengenaskan nasibnya, sudah tidak secantik dulu lagi, bahkan sudah tua. Nah ini terus ada pernyataan semacam ini dari Allah. Ceritanya Nabi Yusuf itu, ini Zulaikha yang dulu ya, kok masih hidup ya? Mungkin begitu bahasanya. Mungkin kalau kamu ketemu mantanmu, ketemu lagi, kamu kok tambah mengenaskan sekarang. Nah, ini kalau di Syekh Jami' wong itu novel ya. Jadi, tapi kalimat ini dalam maknanya. Jadi kata Allah begini, kenapa kok
belum meninggal si Zulaikha ini. Kan dia sempat memfitnah Nabi Yusuf. Kata Allah, aku belum mengambilnya. Sebab dalam dirinya terkandung cinta kepada orang yang juga aku cintai. Karena ia sangat sayang padamu. Bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat dia putus asa. Nah, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan kepadamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkainya, jadikan ia sebagai bagian jiwamu. Nah, kalau di novelnya Jami' kan kemudian menikah Yusuf Zulaikha ini. Jadi kenapa sih kok Allah tidak mengambil tindakan pada Zulaikha ini? Karena Allah sayang, cinta sama Nabi Yusuf, sementara dalam hatinya Zulaikha ada Nabi Yusuf. Tidak mungkin aku menghancurkan dia. Karena dalam hatinya ada dirimu, sementara aku sangat mencintainya. Ini pentingnya teman-teman. Ayo dihidupkan cinta pada Rasulullah itu dalam diri kita. Berarti di batin kita, di kolbu kita ada Rasulullah. Nah, kalau sudah ada makhluk yang paling dicintai Allah itu dalam batin kita, ya insya Allah seperti firman-Nya Allah pada Nabi Yusuf ini. Apa ya tego aku melakukan yang menyakitkan pada dirinya, wong dalam hatinya ada dirimu yang aku cintai. Nah, ini silahkan teman-teman pakai logika ini kalau ada yang tanya, kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah, kenapa kita memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Menghidupkan Rasulullah dalam diri kita. Menghidupkan kemuhammadan kalau pakai diksi minggu lalu. Berarti apa? Ada yang paling disayangi Allah dalam diri kita. Kalau yang paling disayangi Allah dalam diri kita hadir, tentu saja Allah akan sayang pada kita. Nah, meskipun mungkin yang datang ke kamarmu itu tidak suka sama kamu, tapi kan akhirnya datang sama kamu juga. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Nah, ini saya ambil dari kisahnya Yusuf dan Zulaikha dari Syekh Abdurrahman Jami'. Tapi memang ada juga kisah nyata. Kalau tadi kan karangannya Syekh Jami'. Kisah nyata tentang Rasulullah. Ini saya baru saja dapat tadi sore. Jadi ada seorang ulama bernama Syekh Isa Bayanuni. Beliau ini dari desa Bayanun di kota Aleppo, Suriah. Syekh Isa ini sangat mencintai Rasulullah. Sampai satu ketika beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah terus bilang padanya, wahai Bayanuni, kami sudah menyiapkan tempat untukmu di dekat kami. Nah, setelah itu Syekh Isa ini berangkat haji ke Mekah. Ziarah di makamnya Rasulullah. 3 hari setelah ziarah beliau sakit terus wafat. Dimakamkan di pemakaman Baqi' Madinah tahun 43. Tidak lama, beberapa tahun setelah wafat, makam beliau dibongkar. Karena biasa kalau di sana kan makam itu ditumpuk-tumpuk. Dan ternyata jasad beliau masih utuh. Meskipun sudah beberapa tahun. Orang-orang takjub. Tapi terus orang-orang paham. Kenapa kok bisa begitu? Dari syair beliau sendiri. Jadi beliau menulis syair yang sangat indah, yang maknanya ternyata persis sama dengan yang dialami. Jadi beliau nulis syair seperti ini. Jasadun tamakkana hubbu Ahmadin fihi tawallahi innal ardo la tablihi. Jasad yang menyimpan cinta pada Ahmad atau Nabi Muhammad, demi Allah tak akan pernah dimakan bumi. Au kaifa yablihi turab wa hubbuhu fi qalbihi wa madkhuhu fi fihi. Bagaimana tanah akan menghancurkannya sedangkan cinta pada Nabi ada di hatinya.
Dan pujian pada Nabi ada pada lisannya. Akfir alaihi minas sholah. Perbanyaklah sholawat pada Nabi. Fa innaha nurun likobrika indama ta'wihi. Karena itu akan jadi cahaya di kuburmu saat engkau memasukinya. Nah, ternyata beliau sendiri yang nulis syair seperti ini dalam rangka cintanya pada Rasulullah, dan oleh Allah bunyi syair ini dibuat persis sama dengan kondisi beliau sendiri. Kalau ini kisah nyata. Nah, baik. Ini logikanya sama. Jadi kalau dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah, kalau Rasulullah hidup di hati kita, bahkan tanah pun tidak akan berani menghancurkan kita. Kalau mulut kita terbiasa memuji kekasihnya Allah, ya tanah juga tidak akan berani menghancurkan jasad mulut kita. Nah, ini cara berpikirnya saat itu. Baik, ini ya, jadi ini dasar-dasarnya, logik-logiknya. Kalau teman-teman bertanya, kenapa sih hubungan dengan Rasulullah itu harus ke tataran cinta? Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.